Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sri Kuntadi Haryanto, calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 2 Jepara. Model manajemen perubahan inquiry apresiatif. Tujuannya adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal baik tersebut dapat dipertahankan, dan dengan hal baik tersebut dapat memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Supaya dapat menerapkan visi dan prakarsa perubahan yang dapat dicapai, maka menggunakan model manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan atap dan tabnya. Visi guru penggerak saya adalah terciptanya generasi prestasi, berkarakter, dan kreatif. Berikut adalah penjelasan komponen visi guru penggerak. Yang pertama, prestasi, menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi bernalar kritis yang memiliki kemampuan meningkatkan prestasi dan berwawasan global. Yang kedua, karakter, menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, mandiri, dan berkebinekaan global. Yang ketiga, kreatif, menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi kreatif. Berikut adalah tahapan dari atap. Yang pertama adalah aset. Aset yang dimiliki oleh sekolah saya adalah: yang pertama, pembelajaran sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar dan menjadi sekolah pusat keunggulan. Yang kedua, sarana dan prasarana atau alat teknologi di masing-masing jurusan dan WiFi yang dapat diakses oleh seluruh murid. Yang ketiga, kemampuan murid mengakses sumber-sumber di dunia maya yang beragam adalah awal yang baik untuk anak mengkreatifkan ide mereka. Yang keempat adalah program sekolah yang unggul dan berkarakter seperti PKL, kunjungan industri, kerjasama dengan Dudi, Lokakarya, LSD, adanya TEFA atau Teaching Factory. Yang kelima adalah memiliki guru-guru yang memahami IT, kepala sekolah yang selalu terbuka dan mendorong perkembangan murid, guru, dan sekolah sehingga murid jadi termotivasi dan terkreatif dalam belajar. Yang keenam adalah perpustakaan yang mempunyai fasilitas yang memadai. Yang ketujuh, komunitas yang aktif dalam meningkatkan pembelajaran dan informasi tentang sekolah. Yang kedelapan, kepedulian yang tinggi orang tua kepada sekolah dan pendidikan muridnya. Yang selanjutnya, tantangan. Yang pertama, tidak semua guru memahami dan dapat menerapkan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, sarana dan prasarana atau alat teknologi di masing-masing jurusan masih kurang dengan banyaknya murid, dan WiFi masih kurang memenuhi dengan banyaknya murid dan masih belum mencakup semua area sekolah. Yang ketiga, kebiasaan murid masih sering kopas dari dunia maya. Yang keempat, program sekolah yang unggul dan berkarakter belum maksimal dipahami baik guru, murid, dan warga sekolah. Yang kelima, masih ada guru-guru yang belum memahami IT dan mendorong perkembangan murid dan sekolah, sehingga masih ada murid yang belum termotivasi dan kreatif dalam belajar. Yang keenam, perpustakaan yang berfasilitas belum dimaksimalkan oleh murid. Yang ketujuh, komunitas yang kurang maksimal dalam meningkatkan pembelajaran dan informasi tentang sekolah. Yang kedelapan, komunikasi yang kurang maksimal antara orang tua dengan sekolah dan murid. Yang selanjutnya adalah aksi. Yang pertama, berkolaborasi membuat materi pelajaran yang sesuai dengan kodrat murid, mengeksplor kemampuan murid, menggunakan teknologi dan metode pembelajaran yang bermakna dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Yang kedua, memanfaatkan sarana dan prasarana atau alat teknologi di masing-masing jurusan dan WiFi dengan maksimal. Yang ketiga, membantu murid untuk belajar membuat acuan atau ide yang didapat dari sumber-sumber di dunia maya. Yang keempat, sosialisasi program sekolah yang unggul dan berkarakter untuk seluruh warga sekolah dan selalu melakukan evaluasi secara berkala. Yang kelima, melibatkan guru-guru yang memahami IT, kepala sekolah yang selalu terbuka dan mendorong perkembangan murid, guru, dan sekolah sehingga dapat membuat murid termotivasi dan kreatif dalam belajar. Yang keenam, membuat perpustakaan yang nyaman dan fasilitas yang memadai. Yang ketujuh,
7. Mengajak komunitas untuk berpartisipasi yang aktif dalam meningkatkan pembelajaran dan informasi-informasi tentang sekolah. Yang ke-8. Mengadakan sosialisasi lewat grup WA bersama orang tua tentang sekolah dan pendidikan. Yang ke-4. Pembelajaran. Yang pertama, guru memahami membuat materi pelajaran dan mampu menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, guru dan murid dapat memanfaatkan sarana prasarana atau alat teknologi IT di masing-masing jurusan dan WiFi secara maksimal. Yang selanjutnya, murid lebih menjunjung tinggi integritas akademik dan menghargai gagasan atau informasi di era informasi. Yang keempat, seluruh warga sekolah memahami program sekolah yang unggul dan berkarakter. Yang selanjutnya, guru lebih meningkatkan IT dan kepala sekolah selalu terbuka dan mendorong perkembangan murid, guru, dan sekolah sehingga akan menyebabkan murid dapat bermotivasi dan kreatif dalam belajar. Yang selanjutnya, meningkatkan fasilitas perpustakaan yang nyaman dan memadai. Selanjutnya, komunitas yang berpartisipasi aktif dan orang tua lebih peduli terhadap sekolah dan pendidikan murid. Prakarsa perubahannya adalah meningkatkan generasi berprestasi, berkarakter, dan kreatif melalui pemanfaatan teknologi dan metode pembelajaran yang berpusat pada murid. Berikut adalah tahapan-tahapan Bagja. Tahapan-tahapan Bagja terdiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Buat pertanyaan. Pertanyaan utama berisi pertanyaan untuk menemukan arah perubahan yang diinginkan. Ambil pelajaran, menuntun mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok, baik atau positif, dalam unsur yang berbeda maupun yang sama. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut adalah tahapan-tahapan Bagja dengan prakarsa perubahan yang telah saya buat. B. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan prestasi, karakter, dan kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi dan metode pembelajaran bermakna yang berpusat pada murid? Tindakannya adalah, yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan yang dapat meningkatkan prestasi, karakter, dan kreativitas TI dan metode pembelajaran. Yang ketiga, merancang proses pembelajaran bermakna yang berpusat pada murid tentang cara meningkatkan prestasi, karakter, dan kreativitas murid dengan pemanfaatan teknologi dan metode pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, berkolaborasi dengan warga sekolah dan stakeholder. Yang kelima, membiasakan perilaku peserta didik yang sopan, santun, dan berkarakter. Yang keenam, berdiskusi dengan murid tentang pembelajaran dan kesepakatan kelas. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah di sekolah dan lain-lain yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi, karakter, dan kreativitas melalui pemanfaatan teknologi dan metode pembelajaran yang berpusat pada murid? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut peserta didik dapat membuat mereka merasa lebih berprestasi, berkarakter, dan kreatif? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan prestasi, karakter, dan kreativitas peserta didik? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan prestasi, karakter, dan kreativitas? Tindakannya adalah, yang pertama, saya dapatkan dari kepala sekolah, komite, guru, dan stakeholder. Yang kedua, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi, karakter, dan kreativitas peserta didik melalui wawancara, studi literatur, secara mandiri, dan berkolaborasi. Yang ketiga, mencari referensi berupa media atau teknologi dan metode pembelajaran yang tepat. Yang keempat, mewawancarai, survei pengalaman, pendapat dari guru, kepala sekolah, PS, atau murid atau sekolah. Yang G, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang saya bayangkan dapat meningkatkan prestasi, karakter, dan kreativitas melalui pemanfaatan teknologi dan metode pembelajaran yang berpihak pada murid
berjalan dengan baik. Yang pertama, tindakannya adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan menggunakan IT dan metode pembelajaran yang tepat serta berpihak pada murid. Yang kedua, memberi kesempatan kepada murid untuk mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat yang dimiliki. Yang ketiga, menggali dan mengasah potensi dan kreativitas melalui tanya jawab. Yang keempat, konsisten melaksanakan budaya religius di lingkungan sekolah, rumah maupun masyarakat. J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa saja langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dalam pembiasaan untuk meningkatkan prestasi, karakter, dan kreativitas melalui pemanfaatan teknologi dan metode pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, kapan waktu pelaksanaan program dilaksanakan? Yang ketiga, bagaimana cara agar pembiasaan pembelajaran menyenangkan? Tindakannya adalah, yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen yang tepat. Yang kedua, mencari media teknologi pembelajaran dan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik dan potensi. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat, orang tua, murid, dan lingkungan sekolah, serta komunitas sekolah. Yang keempat, kegiatan dilaksanakan saat KBR. Yang kelima, mengadakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan teknologi dan metode yang tepat. Atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitor untuk meningkatkan prestasi, karakter, dan kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi dan metode pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang keempat, bagaimana melaporkan hasil kegiatan monitoring? Tindakannya adalah, yang pertama, menyusun tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota dan menentukan tegak waktu pelaksanaan. Yang kedua, mencari, menemukan, dan memilah informasi yang benar dan tepat. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media atau teknologi dan metode pembelajaran yang tepat. Yang keempat, mengajak murid, guru, dan kepala sekolah. Yang kelima, semua tim atau warga sekolah yang bertanggung jawab. Yang keenam, membuat pelaporan secara berkala kepada kepala sekolah dan wali murid. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagi. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan berpihak kepada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.